Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Nazil Fairi dari SMA Negeri 26 Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjaga kehormatan diri dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina dalam mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Jadi simak videonya baik-baik ya. Pertama yaitu adalah pengertian pergaulan bebas dan zina. Pergaulan bebas adalah interaksi seseorang terhadap satu individu maupun kelompok yang bersifat menyimpang atau melanggar norma. Apabila hal ini dilakukan, maka yang terjadi adalah rusaknya kehidupan pribadi seseorang maupun rusaknya atau hancurnya tatanan kehidupan bermasyarakat. Firman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang isinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina karena zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Pada Quran Surat Al-Isra ayat 32 dijelaskan bahwasanya zina adalah persetubuhan antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah. Begitu juga jika dilakukan dengan sesama jenis, maka itu pun tergolong perbuatan. Ternyata perbuatan zina tidak hanya dibahas dalam Al-Quran saja, tetapi ada juga hadis yang membahas tentang zina. Contohnya seperti hadis berikut. La ya'luwanna rajulu bi imratin illa kana salisahuma syaitan, yang artinya tidaklah seseorang laki-laki berhalwat dengan seorang wanita melainkan yang ketiganya adalah syaitan. Hadis riwayat At-Tirmidzi yaitu ada contoh perbuatan yang mendekati zina. Yang pertama yaitu pergaulan bebas atau pergaulan yang tidak terikat oleh peraturan atau norma agama. Yang kedua yaitu mendekati tempat yang dapat mengundang nafsu dan syahwat. Yang ketiga yaitu melihat aurat dan membayangkannya. Yang keempat yaitu menonton film atau tontonan yang dapat menimbulkan nafsu. Yang kelima yaitu membaca bacaan yang mengandung unsur-unsur yang dapat menimbulkan nafsu. Yaitu zina terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu zina muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah pernah menikah. Yang kedua yaitu zina ghairu muhsan, adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki yang masih perjaka dan perempuan yang masih gadis. Jika zina ini dilakukan, maka yang akan terjadi adalah mendapat hukuman yaitu didera 100 kali dan diasingkan selama setengah. Yaitu ada dampak buruk yang dapat disebabkan dari pergaulan bebas dan zina. Yang pertama yaitu dapat menimbulkan penyakit kelamin seperti AIDS. Yang kedua yaitu pezina akan dihukum cambuk sebanyak 100 kali atau dirajam hingga mati. Hukuman ini bertujuan agar si pezina mendapat efek jerak. Yang ketiga yaitu dapat mendapatkan sanksi sosial seperti dikucilkan oleh masyarakat. Yang keempat yaitu dapat merusakkan hubungan nasab. Yang kelima yaitu dapat merusak masa depan anak. Yang keenam yaitu dapat menimbulkan dosa besar lainnya seperti menggugurkan kandungan, membunuh anak hasil pezina, membunuh wanita yang hamil karena zina, dan yang terakhir yaitu bunuh diri karena malu telah berbuat zina. Nauzubillahi min dzalik. Selanjutnya yaitu ada hikmah pengharaman perbuatan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama yaitu menjaga diri, kehormatan dan martabat kemanusiaan. Yang kedua yaitu menjaga keturunan dari nasab yang tidak jelas. Yang ketiga yaitu menghindari penyakit kelamin yang ditimbulkan dari perbuatan zina seperti HIV dan AIDS. Yang keempat yaitu menghindari dosa-dosa lainnya yang diakibatkan setelah melakukan zina seperti menggugurkan kandungan ataupun bunuh diri karena telah malu melakukan zina. Yang kelima yaitu memberikan efek jerak terhadap orang lain. Hal ini dikarenakan karena hukuman berat bagi pelaku pezina akan menimbulkan rasa takut mendekati. Selanjutnya yaitu ada cara menghindari pergaulan bebas dan zina. Yang pertama yaitu menutup aurat, karena jika kita menutup aurat menggunakan pakaian rapi dan sopan, insya Allah martabat dan harga diri kita akan terjaga. Yang kedua yaitu memilih teman yang baik atau teman yang soleh, karena teman yang soleh akan mengajak berbuat baik dan saling mengingatkan apabila ada bahaya perbuatan maksiat. Yang ketiga yaitu menghindari tempat-tempat yang sekiranya itu dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina, karena jika kita sudah masuk ke dalam tempat itu akan susah untuk keluar dari hal-hal yang berbau dengan maksiat. Yang keempat yaitu menghindari perilaku yang menjurus kepada perbuatan zina seperti berpacaran, berdua-duaan, dan berciki. Yang
kelima yaitu mengisi waktu dengan hal-hal yang positif. Yang keenam yaitu mendekatkan hubungan kita dengan Allah. Itu tadi pembahasan mengenai menjaga kehormatan diri dengan menghindari pergaulan bebas dan zina. Terima kasih banyak yang sudah mau menonton. Semoga Allah menjaga diri kita dari pergaulan-pergaulan